Jawabannya Amir adalah tidak perlu dipilih semua. Oke, betul. Jadi kita cukup pilih beberapa saja yang paling bermakna untuk model kita. Nah, apa makna dari dipilih yang berarti saja gitu? Yang berarti saja. Berarti itu apa? Berarti itu yang dia bisa memberikan SSR lebih tinggi. Konsekuensinya juga berarti SSE-nya lebih rendah. Dan semua koefisien regresinya atau si B1, B2 dan seterusnya bersaudara itu signifikan semua setelah diuji. Dan ini harus terpenuhi ya. Jadi nggak bisa kalau kalian cuma memenuhi ini aja, oh SSR sama SSE-nya memenuhi syarat kok, dia bikin SSR lebih tinggi, SSR lebih tinggi. Tapi ketika diuji signifikansi ternyata nggak ada yang signifikan, nggak bisa dipakai. Jadi dia harus memenuhi kedua syarat ini, yang ini sama yang ini juga. Nah, variable selection caranya itu bisa ada namanya forward. Forward itu dimulai dengan kalian tidak punya apapun di dalam model kalian, hanya B0 aja gitu, misalnya kosongan. Kemudian pelan-pelan kalian mulai memilih variabel untuk dimasukkan ke dalam model, dimulai dari yang memberikan SSR paling tinggi di antara semuanya. Nah, kemudian diuji signifikansinya. Jadi kalian coba tuh, misalnya kalau Y sama dengan B0 tambah B1 X1, gimana SSR dan koefisien regresinya, apakah dia signifikan atau enggak. Misalkan kalian uji nih, dari 10 kemungkinan yang bisa terjadi, oh ini nih yang paling bagus, paling memberikan SSR paling tinggi, dan signifikan pula gitu ketika diuji dengan uji koefisien regresi. Oke, berarti X1 masuk gitu. Nah, setelah itu uji lagi, setelah kamu tahu X1 masuk, coba lagi dipadankan sama yang lain. X2 sama X3 dan seterusnya sampai akhirnya punya model yang paling optimal yang bisa kamu dapatkan. Jadi dia berkembang dari tidak ada menjadi ada, makanya forward. Nah, kalau backward adalah kebalikannya forward, dia berjalan mundur ke belakang. Dimulai dari kalian masukkan dulu semua variabelnya. Jadi kalian nanti punya Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 dan seterusnya sampai B10 X10. Kemudian pelan-pelan mulai buang satu persatu variabel yang mampu memberikan penurunan SSE dan kenaikan SSR. Terus diuji juga apakah dia koefisien regresinya signifikan. Itu terus sampai kalian nanti akhirnya hanya tersisa dengan variabel yang benar-benar signifikan. Terus ada stepwise. Namanya stepwise itu dia adalah forward, kombinasi dari forward ditambah backward, di mana kalian mulainya kayak forward dulu, terus setelah itu perbedaannya adalah variabel yang sudah masuk ke model nanti boleh keluar lagi, makanya dia stepwise, jadi dia bisa maju habis itu mundur lagi. Kalau forward, sekalinya kalian memasukkan variabel ke dalam model nggak bisa dikeluarin lagi. Kalau backward, sekalinya kalian keluarkan dari model dia nggak bisa masuk lagi. Nah, kalau stepwise dia boleh keluar masuk sampai dapat yang optimal. Terus ada lagi namanya best subset. Best subset itu berarti nyobain semua kemungkinan model yang dapat kita buat dari kombinasi 10 ini. Setelah itu kita kita pilih siapa yang SSR-nya paling tinggi dan koefisien regresinya semuanya signifikan. Kayak gitu. Sini ada modelnya. Nah, ini kan kayak untuk yang subset, ilustrasinya kurang lebih kayak gini. Jadi ketika kita punya 3 variabel, sex, age, height, kita coba semuanya bikin kombinasi kalau cuma satu variabel. Misalkan setelah diuji dapat bahwa yang paling tinggi tuh SSR-nya adalah di sini. Berarti nanti kita akan end up dengan persamaan kayak gini ya, sama dengan B0 tambah B1 kali sex tambah B2 kali height. Kayak gitu. Untuk ilustrasinya. Nah, sebenarnya untuk melakukan variable selection dengan cara manual, terlebih pakai Excel, itu sulit sekali.
karena terlalu banyak yang harus kita hitung dan pengulangan komputasi yang mesti kita lakukan. Jadi kita rentan mungkin nanti nggak teliti jadinya. Oleh karena itu sebenarnya mudah sih sebenarnya variable selection ini kalau kalian pakai teknologi yang lain seperti R misalnya. Dan seingat saya juga pernah ya mendemokan di kelas ini di pertemuan tentang pembentukan model regresi betapa mudahnya untuk select variable pakai R, dan si R langsung ngasih tahu mana-mana aja yang mesti saya ambil gitu variabelnya. Kalau kalian pakai SPSS, saya pernah mencoba itu untuk variable selection cuma dua ya, variable R sama SPSS. Di SPSS juga sudah ada menunya, nanti kalian tinggal pilih mau jenis step yang mana nih, forward, backward, atau stepwise, itu juga udah ada, jadi tinggal pakai aja. Untuk penggunaan Excel sendiri, saya tidak menemukan banyak referensi, tapi untuk backward saya kemarin berhasil menemukan ini, channel YouTube yang membahas menggunakan backward selection dengan menggunakan Excel. Jadi kalau kalian tertarik mungkin nanti bisa untuk coba ekspor di sini. Dan itu pun dia pakai 3 variabel bebas saja ya, jadi nggak terlalu banyak penghitungannya. Mungkin nanti kalau misalnya, padahal kan kalau kalian nanti di penelitian yang sesungguhnya, itu variabel X kalian akan sangat banyak sekali. Terutama kalau misalnya seperti di pekerjaan saya, di BPS, kita biasanya variabel X-nya banyak banget, nggak cuma 2 atau 3. Jadi akan sangat merepotkan sekali kalau ngitungnya pakai Excel. But, kalau kalian mau mencoba untuk ekspor, saya sarankan untuk mengunjungi channel YouTube ini. Itu untuk yang penyusunan model regresi dan variable selection. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ke goodness of fit dan tabel contingency. Nah, ini sebenarnya goodness of fit dan tabel contingency ini sebenarnya adalah another uji hipotesis, tapi dia untuk tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi sendiri ada yang satu arah, dua arah. Bedanya udah ngerti kan ya? Beda satu arah sama dua arah. Masih ingat bedanya apa, Bayu? Satu arah sama dua arah? Bayu? Hadir, Bu. Ya. Saya kasih contoh aja ya, Bu. Kalau satu arah itu misalkan last digit sama frekuensi. Kalau dua arah itu misalkan tingkat pendidikan sama penghasilan per bulan gitu, Bu. Ya, intinya adalah dia kategorinya tuh ada untuk kolom. Di sini ada pembagian, ada judul kategorinya. Di baris pun ada judul kategorinya. Jadi dua arah ya. Kalau satu arah berarti cuma ada di judul kolom aja, kayak gitu. Kita lihat contohnya aja. Nah, kayak gini. Ini tadi yang disampaikan oleh Bayu ya. Ini satu arah. Karena kan cuma ada di atas ini judulnya. Kalau dua arah berarti ada kategori untuk kolom dan kategori untuk barisnya. Gitu. Nah, kemudian ujinya untuk yang satu arah, ada satu jenis uji yang bisa dilakukan, yaitu goodness of fit, di mana kalian hipotesisnya atau goals-nya adalah menguji apakah si data itu mengikuti sebaran tertentu apa enggak. Sebaran tertentu ini maksudnya apa nih? Claim distribution maksudnya apa? Ya, distribusi yang kalian percayai mewakili dari susunan data itu. Bisa saja kalian uji dia normal, boleh. Bisa saja kalian uji bahwa dia mengikuti sebaran Poisson, juga boleh. Atau kalau kalian mengklaim dia mengikuti uniform, itu juga boleh. Terus ada lagi uji, nah untuk yang untuk yang dua arah tabelnya, itu ujinya ada 4 ini. Ada test of independence, homogeneity, Fisher, sama McNemar. Nah, independence sama Fisher itu sama. Dia menguji independensi antara row dan kolom. Jadi goals-nya adalah melihat apakah ada hubungan nih antara baris dan kolom. Tapi bedanya untuk si Fisher itu hanya jika expected frekuensinya kurang dari 5. Nah, test of homogeneity dia mirip sama independence juga, tapi beda di goals-nya. Dia lebih ingin melihat apakah sebaran angka-angka pada tabel dan kolom ini dia homogen. Jadi apakah proporsi untuk tiap baris ini versus baris ini homogen nggak dia? Atau kalau kita mau lihatnya column wise, apakah antara kolom ini proporsinya homogen nggak? Kayak gitu. Terus McNemar's test dia melihat perbedaan, dia fokus pada discordance, dan ini khusus untuk data yang berpasangan. Nah, uniknya si
untuk yang tabel frekuensi ini, statistik ujinya itu sama, semuanya pakai chi-square dengan rumus sigma dari observasi dikurangi expected dikuadratkan dibagi E, kecuali untuk McNemar ya, rumusnya beda sendiri. Kita cari discordance-nya, selisih antara discordance dikurangi 1 dikuadratkan, dan dibagi dengan jumlah dari discordance itu sendiri. Untuk yang lecture 13 ini juga saya rasa jelas juga ya, karena kita sudah pernah coba untuk praktis juga kemarin dengan group discussion. Ada pertanyaan untuk yang ini? Nggak ada. Nah, kalau nggak bertanya itu bisa jadi udah paham, bisa jadi saking nggak pahamnya tidak mampu untuk bertanya. Tidak mampu untuk merangkai kata-kata untuk bertanya gitu. Sebenarnya nggak paham tapi tidak mampu menyuarakan isi hati. Bener nggak gitu nggak? Coba diuji dulu, Bu. Uji apa nih? Uji hipotesis. Ujinya pakai kuis aja nanti ya. Pakai kuis. Oke, terakhir nih. ANOVA, Analysis of Variance. Di sini kita berfokus pada one way-nya aja. Jadi sebenarnya ANOVA itu ada yang one way, ada yang two way, ada juga namanya MANOVA. Perbedaannya adalah pada karakteristik. Jadi tujuannya si ANOVA itu adalah untuk menguji populasi, untuk menguji rata-rata lebih dari 2 populasi. Jadi ini sebenarnya uji rata-rata lebih dari 2 populasi. Makanya hipotesisnya kayak gini, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai mu-k. H1-nya paling tidak ada satu saja rata-rata yang berbeda. Ini kan untuk, jadi ANOVA ini kan untuk rata-rata lebih dari 2 populasi. Kalau populasinya cuma 2, pakai apa berarti? Coba saya tanya sama Baiti. Iya, Bu. Baiti tadi udah ditanya ya? Arfan udah belum Arfan? Arfan, kamu udah belum Arfan? Oh. Tadi udah ditanya belum? Belum, Bu. Belum. Nah, coba jawab Arfan. Ini kan ANOVA dipakai untuk uji rata-rata 3 populasi atau lebih ya. Kalau populasinya cuma 2, berarti pakai apa Arfan? Kalau 2. Terus. Itu ada di materi yang kapan itu Arfan? Cuman ke 10 atau ke 11? Ya, di ini ya, di habis UTS kemarin. 9. Jadi kalau pakai 2 populasi, pakai ini ya rumusnya ya, tergantung dari apakah kalian mengetahui variansinya atau tidak. Kayak gini ya, tergantung dari asumsi yang kalian pakai. Kalau satu populasi, gimana Arfan? Satu populasi pakai yang biasa, Bu. Yang uji mu yang yang mu sama dengan 0 atau mu tidak sama dengan 0 ya, ada di pertemuan sebelum UTS kemarin. Oke, nah untuk si ANOVA sendiri, tadi sudah saya sampaikan bahwa dia one way karena dia kategoriknya 1, jadi dia untuk data yang ada yang bisa dibedakan atas 3 kategorik. Jadi karena di sini pembedanya kan cuma 1 ya, misalnya gini nih. Misalnya kita mau membandingkan populasi Economic Medicine History. Di sini kan pembedanya adalah mata kuliah. Jadi kan ada satu kategori pembeda. Maka namanya one way. Terus misalkan contoh lain, apa yang saya punya di sini contohnya ya. Nah, misalnya ini nih, tentang perbandingan trauma ya, injury pada dada ketika kecelakaan antara 3 jenis mobil ini. Ini kan juga kategori pembedanya kan satu jenis nih, jenis mobil gitu. Jadi makanya disebut dengan one way. Nah, untuk statistik ujinya itu kita pakai F, di mana kita membandingkan varians antar sampel dengan varians dalam sampel.
Dan kalau kalian mau ngerjain secara manual, bisa pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan Excel, itu juga bisa dengan, udah ada menunya ya di data analisis itu, ANOVA. Jadi kalian tinggal pilih one way. Dan kita udah juga praktek bersama ya minggu lalu untuk melakukan uji ANOVA dengan Excel. Nanti bisa kalian tonton lagi videonya. Terus jangan lupa ada degree of freedom-nya, K-1 sama N-K untuk ANOVA. Itu untuk ANOVA. Ada pertanyaan? Ini yang terakhir nih, ANOVA. Ada pertanyaan? Lemes ya kayaknya ya, telah. Afif udah pusing ya, Afif ya. Kan terakhir, Afif. Tenang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau berikan beberapa tips terkait dengan persiapan untuk UAS. Baca kembali lecture slide, baca tambahan referensi lain juga. Kalian nanti mungkin bisa baca bukunya. Terus yang pernah saya share judulnya via ini ya, ada buku Triola dan beberapa buku lainnya juga di RPS itu. Mungkin kan juga bisa googling. Terus juga nanti saya akan coba share Jamboard-nya ya. Nanti akan saya bagikan juga Jamboard-nya kembali bagi kalian yang sudah mungkin kehilangan link-nya kemarin. Jadi kalian bisa baca-baca lagi grup discussion kita kemarin. Dan saya juga ingat bahwa ada yang bertanya di Jamboard tentang ingin dijelaskan uji mana yang dipakai untuk kasus seperti apa. Nah, sebenarnya terkait itu, saya rasa setiap kali saya memberikan materi, ataupun contoh soal, ataupun yang group discussion, itu saya sudah berusaha untuk memberikan variasi soal untuk beberapa jenis kasus, berbagai jenis kasus. Jadi saya minta kalian untuk baca kembali group discussion-nya, slide-nya juga, dan coba temukan benang merahnya. Misalnya, oh tipe pertanyaan kayak gini, dikerjakan dengan cara seperti ini. Oh, kalau kayak gini yang ditanya berarti dia independency test misalnya. Oh, kalau kayak gini berarti proporsi test, homogeneity test misalnya. Nanti coba kalian analisis sendiri untuk dapetin benang merahnya. Jika ada pertanyaan atau yang kalian masih belum paham, silahkan sampaikan di WhatsApp grup. Terus juga ini penting, siapkan rangkuman rumus-rumus penting agar nanti kalian tidak kelamaan bolak-balik slide ataupun catatan. Jadi siapkan rangkuman rumus-rumus penting biar bisa cepat nanti nyarinya. Terus juga kalau misalnya bisa, siapkan template formula dengan menggunakan Excel. Jadi nanti ketika mau melakukan penghitungan, sudah bisa cepat, tidak harus mengingat-ingat lagi apa rumusnya. Siapkan aja formulanya dulu, nanti tinggal masukin angka, dapat outputnya. Atau kalau kalian orang yang prefer membaca tabel, pastikan bahwa kalian paham cara membaca tabelnya, latihan membaca tabel. Ini juga latihan ya dengan Excel-nya, agar nanti nggak kagok ketika ujian. Terus kita dilatih dengan Jamboard, dan jangan lupa berdoa. That's all the tips for the final exam. So, good luck. Nah, ini kalau kalian mau keep in touch after this course, saya masih available via WA jika kalian nanti ingin berkonsultasi atau bertanya, ataupun misalnya nanti ketika kalian mengalami masalah dengan tugas akhir kalian, dan saya akan menggunakan uji regresi atau sebagainya, silahkan WA saya akan coba bantu sebisa saya. Atau kalau kalian prefer via email, silahkan pakai ini, email saya. Saya juga punya sosmed. Untuk profesional saya pakai LinkedIn, itu ada di sini. Atau kalau mau yang non-profesional, saya punya Instagram, Aris15. So, feel free to keep in touch, just to discuss anything terkait statistik tentunya. Insya Allah saya akan coba bantu sebisanya saya. Thank you, and good luck for your final exam. Saya stop share. Ya, dengan ini maka berakhir perkuliahan kita selama 1 semester ini. Luar biasa banget, dan nggak terasa ya 1 semester udah berlalu dari mulai kita belajar deskriptif, tabel frekuensi, dan ternyata kalau sekarang kalian udah jago melakukan uji hipotesis. Udah jago belum sih uji hipotesis? Atau belum jago? Jangan-jangan. Masih belum jago, aduh, udah kan ya. Nah, orang kita udah sering overtime ya kalau ujian. Oh, nah, itu juga ujian kalau kuliah. Saya juga ingin minta maaf ya kalau misalnya kalian ada yang merasa terbebani gitu dengan, aduh, sama Bu Erika lama banget nih kuliahnya gitu. Tapi saya emang benar-benar ingin membuat kalian benar-benar nyoba gitu. Karena saya punya firasat nih, kalian nggak nyoba nih, jangan-jangan di rumah nih. Nyoba nggak sih? Ada nggak sih yang explore di rumah nih pasca selesai kuliah?
Atau ini cuma perasaan saya aja? Saya punya firasat nih kayaknya nggak pada nyoba, makanya saya paksain nyoba pas kuliah gitu, nyobain pakai Excel-nya gimana caranya gitu. Dan saya juga apa ya, mungkin saya juga excited ya dalam mengajar, dalam mendeliver materi, makanya saya sangat sering ngajakin kalian komunikasi gitu. Misalnya kalau pas kuliah saya tanya-tanya, saya ngajakin ngobrol, saya panggil-panggil namanya, itu hanyalah biar ada komunikasi dua arah gitu. Karena kalau enggak saya ngomong sendiri kan, dan saya nggak tahu kalian ngapain di situ gitu. Karena ini online gitu. Mending kalau misalnya offline, saya bisa ngeliat nih apakah kalian tidur, atau kalian ngobrol, saya mungkin bisa tegur. Tapi kalau sini kan nggak bisa kelihatan. Jadi saya ajak untuk ngobrol biar juga pertama kalian engage di course ini, yang kedua saya merasa bahwa saya punya lawan bicara di sini, bahwa saya mengajar manusia, nggak cuma monitor. Terus juga saya ingin kenal kalian juga sebenarnya, gitu. Karena bagi saya pribadi kalau saya ngajar saya mesti kenal orang yang saya ajar, gitu. Tahu aja, at least tahu namanya, terus wajahnya kayak gitu. Jadi ya tahu karakteristiknya kalian aja, dan itu membantu saya juga ketika saya grading nilai gitu. Gitu sih. Apalagi ya? Kayaknya beberapa curcolan yang saya lihat di Jamboard itu aja sih. Jadi karena saya sering nanya-nanya, pada tegang. Bener nggak sih pada tegang nggak sih kalau mau kuliah ini? Nggak kan ya? Kalau pada tegang kan, kalau saya tanya juga, kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa kan, saya suruh yang lain yang jawab. Ini sebenarnya juga buat memancing aja ya, memancing biar kalian ter-trigger gitu untuk mencoba logiknya juga, mencoba menganalisis, oh gini maksudnya. Terlebih kan ini pertama kalinya kalian belajar statistik kan ya. Dulu waktu kita pertama kali kenalan, saya sempat tanya punya basic statistik nggak, mostly pada bilang nggak punya gitu. Jadi sangat penting sekali bagi saya untuk make sure bahwa kalian paling tidak adalah yang nyangkut dari apa yang saya ajarkan gitu, sehingga saya juga ngerasa nggak sia-sia nih gitu. Itu aja sih, apalagi ya, udah deh kayaknya itu aja. Oh ya, nanti kalau kalian sudah lulus dan sudah ada penempatan, berkabar kalian penempatan di mana, terutama kalau nanti misalnya kalian ada yang di BPS pusat misalnya, let me know, karena saya di BPS pusat, jadi siapa tahu kita nanti bisa ke kantor. Itu aja sih. Terima kasih. Udah ya, tutup ya. Untuk kuisnya nanti jam 2, insya Allah akan available. Jadi kalian punya waktu untuk habisnya sholat duhur dulu, berdoa, habis itu makan siang, habis itu ngerjain kuis. That's all. Saya ingin berkata-kata sedikit. Oh iya, silahkan, Bayu. Saya sebagai perwakilan dari kelas 527 ingin mengucapkan berterima kasih banget nih sama Ibu. Dan juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila pernah memberikan kesan yang kurang baik. Kami juga minta doanya agar dipermudahkan dalam mengerjakan ujian UAS nanti. Ya, insya Allah sih saya nggak ada kesan-kesan yang kurang baik dari kalian ya. Dan malah saya senang banget karena kalian mau diajakin main games gitu. Jadi mungkin bagi kalian juga ngerasa kok ada main gamesnya, karena ini kan mata kuliahnya jelimet ya gitu, bikin otak panas gitu. Jadi kita main games gitu untuk bisa biar cair aja suasananya, biar ceria, biar kita juga sama-sama akrab. Dan barangkali kalian juga ada yang mungkin selama ini belum pernah berinteraksi secara offline barangkali, karena kan kalian masuk terus udah keburu pandemi kan ya. Barangkali ada nggak di sini yang belum pernah ketemu secara online di sini sama teman-temannya? Dior belum, Fiona belum. Mungkin bisa raise hand siapa yang belum pernah ketemu online di sini. Ada siapa yang di kelas ini ada temennya yang belum pernah ketemu online? Oh, banyak juga. Nah, kayak gitu kan. Jadi saya berusaha untuk membuat kalian juga ada interaksi sama kalian juga kayak gitu. Dan saya juga sama saya juga gitu. Jadi ada chemistry-nya gitu aja sih. Oke, terus juga terima kasih buat Dior dan Dava atas kerja kerasnya buat berbagai macam games dan membuat teman-temannya tertawa, buat teman-teman yang mungkin lagi ngantuk, kita main games, jadi ceria lagi, bikin tebak-tebak gambar dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi kalian juga untuk mengembangkan bakat kalian di bidang entertain teman-temannya maksudnya. Terima kasih banyak. Juga kita minggu lalu belajar main games tebak lagu. Makasih udah berpartisipasi ya. Jadi ceria lagi kelasnya.
Thank you so much. Saya juga mohon maaf sebagai pengajar jika misalnya dalam mengajar ada kesalahan kata ataupun perbuatan atau mungkin yang menyinggung kalian. Misalnya terutama Dior nih ya, Dior sering saya sebut-sebut namanya. Itu biar rame aja sih kelas ya. Sorry ya Dior ya, nggak apa-apa ya Dior ya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin bisa mengabadikan foto Bu. Ya, yuk kita foto bersama dulu. Ini ada. Iya, nanti di-share ke saya ya foto bersamanya. 3, 2, 1, senyum. Lagi 3, 2, 1. Sekarang gaya bebas. Gayanya gini mulu dari tadi soalnya. Apa ya? Gaya pusing mungkin Bu. Pusing dong. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sama-sama. Emang pusing ya belajar ini? Bukannya minggu lalu ada yang gambar di Jamboard katanya sebelum ekonometrika sedih, setelah ekonometrika jadi ceria lagi. Siapa yang kemarin gambar tuh yang aku? Dava, Bu. Dava ya. Oh, berarti cuma Dava aja ya. Dava tidak mewakili teman-teman yang lain ya berarti ya. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya. Saya tutup perkuliahan terakhir ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih, Bu. Sama. Asbar mau Hati-hati, nyanyi, Bu. Bu. Hah? Oh iya, ini kan terakhir nih. Kalau ada yang mau nyanyi boleh. Malik mungkin dari kemarin tuh banyak requestan Malik untuk nyanyi. Ayo Malik, ada Tadi- 16 menit. Malik bilang saya mau pantun katanya. Oh ya boleh silakan Malik. Ayo Malik kapan lagi? Kapan lagi Malik? Kapan lagi? Mana sih Maliknya nih? Coba kita lihat dulu mana orangnya. Oh itu dia. Silakan Malik. Pantun Elik diambil perpisahan gitarnya katanya. dulu. Ya, Apa tuh? Gitarnya diambil dulu gitarnya. Waduh, gimana nih? pantun menutup perkuliahan, Lik. Dia nggak siap kayaknya. Gak tau, ini orang nunjuk-nunjuk Bu. Ya. Ya udah nggak apa-apa deh kalau misalnya belum siap. Kirain Malik mau nyanyi. Soalnya kan minggu lalu di request nyanyi tuh sama teman-temannya. Banyak requestan yang masuk. Siapa tahu mau dilakukan sekarang biar nggak menyesal gitu. Takutnya nanti mungkin besok kamu terbangun dengan perasaan, duh kenapa kemarin saya nggak nyanyi ya gitu kan, nyesel. Nggak ada kesempatan lagi. Iya, takutnya kan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau udah nggak ada lagi yang lain, kita akhiri ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak. Ibu. Sama-sama. Good luck ya untuk ujiannya. Semoga lancar. Amin. Sehat-sehat Ibu. Sama-sama. Kalian juga semuanya.